Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Amalia. Di sini saya mewakili teman-teman untuk mempresentasikan hasil artikel yang sudah kami buat. Ada dua rekan tim saya. Yang pertama, Linda Suci Febriana dari jurusan PGSD dan Septian Solihul Arif Ugiana dari jurusan PGSD. Tidak lupa juga ada dosen pembimbing lapangan kita, Bapak Diandra Preludio Ramada MH. Judul artikel yang kami buat, meningkatkan kemampuan membaca siswa SD kelas rendah dengan metode suku kata di Desa Pagejukan Brebes. Adapun bagian dari artikel yang pertama, pendahuluan, kedua metode pelaksanaan, ketiga hasil dan pembahasan, dan terakhir simpulan. Pertama, pendahuluan. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat 5 menyatakan bahwa pendidikan dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi setiap masyarakat. Nah, kemampuan membaca merupakan dasar utama dalam proses belajar siswa. Dengan penguasaan kemampuan baca, sangat menentukan keberhasilan belajar siswa, di mana anak akan mengenali huruf, kata, serta memahami makna dari bacaan. Banyak sekali cara atau metode dasar yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan membaca, yang terdiri dari metode abjad, metode bunyi, metode suku kata, kata lembaga, gelombal, dan SAS atau struktural analisis dan sintesis. Metode suku kata merupakan metode pengenalan suku kata yang dirangkai menjadi kata-kata yang bermakna. Jadi dengan metode suku kata, anak akan memahami kata demi kata. Berdasarkan kenyataan di lapangan, SD di Desa Pagejukan masih banyak siswa yang kurang mampu dalam membaca. Di antaranya SD Negeri Pagejukan 1, SD Negeri Pagejukan 2, dan SD Negeri Pagejukan 3, khususnya pada siswa kelas rendah, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Untuk itu, dengan adanya program kerja KKN BMC UNES, yaitu UNES Mengajar dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan membaca. 2. Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan dilakukan secara langsung atau tatap muka. Kegiatan UNES Mengajar dilaksanakan setiap 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Mahasiswa KKN UNES memfokuskan kegiatan UNES Mengajar pada calistung, yaitu membaca, menulis, menghitung, terutama kegiatan membaca. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, siswa dapat mudah membaca dengan lancar dan tepat, serta memahami makna dari teks bacaan. 3. Pembahasan. Yang pertama, kemampuan membaca. Jadi, kemampuan membaca merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk memahami isi dari teks bacaan yang disampaikan penulis. Kemampuan membaca juga memiliki peran penting ya dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita juga mudah mendapatkan berbagai sumber informasi melalui proses berpikir dalam memahami dan menalar isi teks bacaan. Yang kedua, metode suku kata. Menurut Mulyati, tahun 2014 halaman 18-19, metode suku kata biasa disebut dengan metode silabel. Proses pembelajaran membaca pada metode suku kata diawali dengan pengenalan suku kata, kemudian dirangkai menjadi kata-kata bermakna. Nah, kata-kata yang sudah dirangkai, kemudian disusun menjadi sebuah kalimat sederhana. Ini buku yang digunakan kami dalam proses bimbingan belajar, yaitu ada jilid 1 dan jilid 2. Untuk jilid 1, ada gambar yang di sebelah kanan paling atas. Nah, untuk yang jilid 2 paling bawah. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Nah, pada siswa SD Pagejukan, penyebab kurangnya kemampuan dalam membaca itu dikarenakan karena faktor gadget. Siswa lebih suka main game dibanding membaca. Dan juga karena faktor pandemi yang menyebabkan siswa belajar di rumah. Nah, selain faktor yang sudah disebutkan, ada juga faktor lain, yaitu menurut Lem dan Arnold dalam Farida Rahim tahun 2007, halaman 16, yaitu ada faktor fisiologis, intelektual, lingkungan, dan faktor psikologis. Yang terakhir, simpulan. Jadi, kemampuan membaca suatu tindakan yang dilakukan untuk memahami isi teks bacaan dan memiliki peran penting dalam kehidupan. Salah satunya, siswa akan mudah memahami teks bacaan jika mampu mengenal huruf-huruf dengan tepat. Faktor yang mempengaruhi yaitu penggunaan metode mengajar. Salah satunya dengan menggunakan metode suku kata.
yaitu pengenalan suku kata yang dirangkai menjadi kata-kata yang bermakna. Dengan hal ini, siswa dapat membaca cepat dan paham mengenai setiap bacaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.